bisa juga mengazab bagi orang yang dikehendakinya, artinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap semua yang ada di dalam hati kita, yang kita keluarkan, yang kita simpan di dalam hati, dalam pikiran, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa untuk bisa menghisab apa yang ada di dalam hati kita. Ketika ayat ini turun, itu para sahabat semuanya nangis. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa menjaga pikiran? Siapa yang bisa menjaga hati kita? Susah ya Rasulullah. Nggak ada nih dispensasi nih. Kalau yang pekerjaan perbuatan gampang masih kita tahan. Tapi kalau hati kan susah. Ya. Teman kita ganti mobil, lah kita ada juga rasanya. Ganti motor, ya, segala macam. Pokoknya pasti ada dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW pada saat itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau yang dalam hati ini susah, itu gimana? Turun lagi ayat Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Titik jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya tuh. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Jadi turun dari ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya itu amanal rasulu bima unzila ilaihi. Pokoknya kamu harus beriman. Pokoknya kamu harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada tawar-menawar. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apa yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kita harus sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi kata Rasulullah SAW, para sahabat, ya, nggak ada dispensasi. Jadi semua yang di hati, yang di pikiran itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waduh, susah banget ini. Mereka tetap terus akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, carikan jalan keluarnya, ya Rasulullah. Ya. Nggak bisa kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Maka turun lagi ayat Al-Qur'annya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya meringankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang kecuali yang dia sanggup dan dia mampu. Ya, kalau hati dan pikiran itu agak susah, maka harus kita jaga, ya, sekuat tenaga kita untuk paling tidak, ya, supaya pikiran kita itu tetap bersih dan hati kita juga tetap, ya, bersih kepada siapapun di sekeliling kita. Jadi itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanda kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga kepala kita. Ya, tadi itu, ya, ingat ada 6: mulut, hidung, telinga, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Wa yahfazal batna ma hawa. Dan jaga perut kita dari apa yang terdapat di dalamnya. Artinya apa? Makanan kita mesti kita jaga, minuman kita mesti kita jaga. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam tubuh kita kecuali yang halal. Halal itu bisa halal materinya, makanannya yang halal, ya, yang selain disebutkan dalam Al-Quran, daging babi, daging anjing, kemudian darah dan lain sebagainya, itu yang tidak halal sama sekali, yang haram, ya tidak halal, tidak boleh ada yang masuk dalam perut kita. Artinya materinya yang halal. Ada juga yang cara mendapatkannya.
harus yang halal masuk ke dalam perut kita. Ya, nah, ini yang susah. Kalau cuma materinya mungkin gampang, kita bisa pilih yang gampang, ya, yang halal kita makan, yang baik kita makan, halalan thayyiban, ya, itu yang baik kita makan, yang halal. Tapi cara mendapatkannya ini yang susah. Di situ adanya syubhat. Nah, syubhat itu artinya yang nggak jelas, yang abu-abu. Ya. Hak orang nggak kita, ada yang termakan, ada yang terambil oleh kita. Ya. Kita bisa misalnya menjaga diri kita dari mencuri. Ya. Tapi bisakah kita menjaga diri kita dari yang kecil-kecil, yang nggak jelas itu, yang syubhat tersebut? Ya, itu yang harus kita jaga betul agar kita benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yadhkurul mauta wal bila. Ya, kita harus ingat selalu mati, kematian, wal bila, dan hancurnya tubuh kita. Itu baru kita menjadi orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat mati. Ingat mati itu kalau cuma ingat, bahasanya kita ingat mati, itu sering kita ingat mati. Tapi bagaimana mengingat mati tersebut dalam bentuk perilaku, itu susah. Kalau cuma ingat mati, mau jalan naik motor ingat mati. Tapi bagaimana cara perilaku kita mengingat akan kematian tersebut? Ya. Secara perilaku bagaimana kita bisa mengingat bahwa tubuh ini akan hancur, bahwa tubuh ini tidak akan menjadi makanan cacing tanah. Kata Roma Irama begitu, akan cacing tanah belaka. Terus kita ingat terus. Artinya apa? Ya, boleh kita merawat diri kita. Boleh kita mempercantik, menghias diri kita. Dalam Al-Quran pun disebutkan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Siapa yang mengharamkan seseorang itu untuk menikmati rezekinya? Enggak ada. Artinya boleh kita mempercantik diri kita, memperkuat diri kita, ya. Ada lulur, ada spa, ada segala macam. Rambut aja ada spanya, ya, dan segala macam. Silakan, boleh, tidak yang mengharapkan. Tapi kita harus tahu juga, ingat juga bahwa ini juga akan hancur, akan habis, akan hilang, akan dimakan tanah. Nah, itulah dalam bentuk perilakunya adalah kita harus tetap selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, di situ namanya kita ingat mati. Dan mencari nafkah, ya, waktunya sholat itu berarti kita ingat mati. Cari nafkah, waktunya kita puasa, ya, itu namanya kita ingat mati. Ya. Kalau cuma ingat doang, tapi dalam sholat kelewatan dulu, itu nggak ingat mati namanya. Jadi ingat mati itu harus dalam bentuk perilaku. Perilakunya apa? Itu dalam menjalankan segala ibadah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan kita ada barang yang haram, di depan kita ada riba, di depan kita ada sesuatu yang bisa kita ambil hak orang misalnya, ya. Kita jauhkan itu, itulah kita sedang mengingat mati. Walaupun dalam pikiran kita nggak ingat matinya, kita sedang menjauhkan larangan tersebut. Itu namanya mengingat mati. Ya, ini yang dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga 3 tadi itu: kepala kita, perut kita, dan ingat mati, dengan menjalankan secara ibadah. Ya. Bapak sekalian, dalam Al-Quran itu, kalau orang khatam Quran itu pasti khatamnya dari Al-Hakumut. Paling tidak, paling banyak dari Al-Hakumut. Ada juga yang dari Wadduha, ada juga dari Al-A'la, ya, Sabnya Isma Rabbikal A'la misalnya, ya. Nah,
saya ingin menggarisbawahi surah Al-Hakumut tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takatsur. Jadi apa yang membuat kita ini lalai dari mati tersebut? Apa yang membuat kita lalai dari mengingat dari mati tersebut? Takatsur. Apa itu takatsur? Takatsur itu adalah memperbanyak harta, memperbanyak dari kasir, menjadi takatsur, menumpuk harta, mencari nafkah, proyek yang terus dikejar sampai lupa tadi itu, lupa sholat, lupa puasa, lupa istri, lupa keluarga, ya, lupa main, banyak sekali. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakumut Takatsur. Melalaikan kamu adalah at-takatsur tadi itu. Orang itu di dalam Al-Quran disebutkan kalau diberi satu gunung emas pasti masih ingin mendapatkan 2 gunung emas. Makanya jangan heran kalau kita lihat koruptor itu udah masa iya kurang sih, masa iya apa gajinya kurang, kita yang gaji kita 5 juta 6 juta aja cukup dah ya, artinya ini kan 100 juta gajinya tetap aja udah triliun masih tetap aja. Itu karena memang syahwat itu begitu, karena memang nafsu itu begitu. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai kita ingat, kita sampai masuk ke dalam kubur. Ulama di sini menafsirkan 2. Satu menafsirkan bahwa sampai masuk ke dalam kubur, artinya benar-benar masuk ke dalam kubur, baru ingat, baru sadar. Iya, udah ditanyain, udah ditanya oleh malaikat, hidup lagi, baru itu Allah udah di dalam kubur nih. Nah, belum dipulangin tuh duit sih, belum dipulangin itu sertifikatnya, segala macam. Baru ingat. Ya. Atau para ulama juga menafsirkan hatta zurtumul maqabir, artinya sampai kamu ziarah ke kubur masih tetap gak ingat. Kita kan ke kuburan sering banget. Kita ziarah ke rumah kubur orang tua kita, atau yang selalu jalan di daerah Kober itu sama sekali ngeliat kuburan. Itu nggak memberikan nasihat kuburan itu kepada kita. Itu maksudnya hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu ziarah ke kubur nggak memberi peringatan kuburan itu. Kita lewat-lewatin, kita langkah-langkah gitu. Apalagi sekarang kuburan udah nggak ada yang serem. Kalau dulu masih serem juga. Melihat kuburan inget mati itu kan tidak serem. Sekarang udah nggak. Udah nggak serem. Jadi itu maksudnya hatta zurtumul maqabir. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya dalam Al-Hakumut tersebut. Karena saufa ta'lamun. Ya, ingat kamu pasti akan mengalami ta'lamun, kamu akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun. Ini 2 kali disebut, itu berarti penekanan bahwa kamu pasti akan tahu nantinya. Apa yang akan kamu tahu tersebut? Kalla lam ta'lamun ilmal yaqin la tarawun lal jahim. Kamu harus tahu dengan yakin bahwa nanti kamu akan melihat neraka jahanam tersebut, jahim tersebut. Ya, kalau kita udah melihat neraka jahanam tersebut baru ingat, nyesel. Ya, makanya dalam acara-acara seperti ini, haul dan peringatan-peringatan ada 7 hari, ada 14 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, itu para ulama kita tuh ngambil dari sini nih. Mesti ingat terus, kalau nggak diingetin ya udah lupa terus. Al-Hakumut Takatsur lagi hatta zurtumul maqabir. Ya. Di dalam tafsir ayat ataupun surah tersebut, ini biasanya dari mahasiswa di jurusan tafsir itu, yang belajar tafsir itu pasti ada namanya munasabatul ayat atau munasabatul surah lima qablaha wa ma ba'daha. Jadi apa keterkaitan antara satu surah dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya? Itu
itu pasti ada rentetannya, pasti ada kaitannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan tauqifi. Tauqifi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, susunannya udah begitu. Walaupun waktu diturunkannya kan lain-lain. Yang pertama itu Iqra, adanya di ujung, bukan Fatihah, ya. Tapi sebelum Rasulullah wafat itu oleh malaikat Jibril itu dikasih tahu, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Jadi seperti susunan yang sekarang ada itu, dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, ternyata ya, dalam kitab-kitab tafsir itu selalu disebutkan bahwa setiap ayat itu ada hubungannya sebelumnya dengan sesudahnya. Namanya munasabatul ayat lima qablaha wa ma ba'daha. Kemudian surah juga begitu. Ada munasabatis surah lima qablaha wa ma ba'daha. Ada munasabahnya, ada keterkaitannya, ya. Nah, surah Al-Hakumut Takatsur ini sebelumnya adalah surah apa? Surah apa? Lupa. Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthud wa takunu al-jibalu kal 'ainil manfush. Isyid mampus banget. Amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang neraka. Al-Qari'ah.